Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ramlan sebagai dosen tetap di program studi Desain Komunikasi Visual. Alhamdulillah saya bisa membuka video presentasi ini bersama Bapak Ibu semua dalam waktu nanti kurang lebih 30 menit ke depan. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait dharma pengajaran di mata kuliah yang saya ampu. Bagi saya, kegiatan pengajaran merupakan pengalaman dua arah. Artinya bahwa dosen betul-betul berinteraksi dengan mahasiswa, saling memberikan masukan. Dalam hal ini, dosen memfasilitasi terkait penyampaian materi kepada mahasiswa dan mahasiswa melaksanakan apa-apa yang diminta oleh dalam materi tersebut. Nah, dalam proses selanjutnya itu adalah terjadi sebuah komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa terkait materi ataupun apa yang akan dikejar dalam pertemuan satu hari. Kegiatan pengajaran merupakan pengalaman dua arah antara dosen dan mahasiswa. Dosen memfasilitasi segala hal terkait materi-materi yang disampaikan, capaian yang ingin diharapkan, dan mahasiswa mencerna informasi tersebut. Nah, dalam proses itu maka akan terjadi sebuah proses komunikasi timbal balik. Artinya jika ada hal-hal di mahasiswa yang kurang jelas, maka mahasiswa bisa menanyakan langsung kepada dosen dan dosen menerangkannya. Hal tersebut memacu saya untuk memberikan upaya-upaya dalam pembelajaran ini yang terbaik sehingga capaian pembelajaran bisa betul-betul maksimal dan tepat. Mempelajari karakteristik dari mahasiswa setiap angkatan memang berbeda. Karakteristiknya selalu berbeda. Mahasiswa angkatan sebelumnya pasti akan berbeda dengan mahasiswa angkatan sekarang. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi dosen untuk mencoba membaca terkait karakteristik itu, karena itu akan menjadi satu formula nantinya bagaimana dosen memberikan materi, menangani kuliah sehingga perkuliahan bisa berjalan ya dengan baik. Saat ini saya mengampu mata kuliah KPA 107 gambar dasar. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah mayor di program studi DKV. SKS-nya sekitar 6 SKS, dalam satu minggu itu 2 kali pertemuan, dalam satu pertemuan kurang lebih 5 jam. Dengan dasar perkuliahan studio based learning tersebut, maka mengakibatkan waktu interaksi dosen dan mahasiswa itu lebih lama. Mahasiswa berada di ruang studio lebih lama, dan itu betul-betul kita manfaatkan untuk terjadinya interaksi timbal balik, asistensi, mengarahkan hal-hal yang kira-kira baik buat mahasiswa. Mata kuliah gambar dasar merupakan kuliah yang melingkupi pengetahuan dasar tentang menggambar. Ya. Pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip dasar desain, tentang pengetahuan struktur, ya, objek gambar, pengetahuan dasar tentang proses arsir, pengetahuan dasar tentang media-media yang biasa digunakan di mata kuliah menggambar dasar. Melalui mata kuliah menggambar dasar ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai berbagai pengetahuan dasar dalam aplikasi ilmu desain, dan selanjutnya mata kuliah ini akan menjadi bekal yang cukup kuat dalam mahasiswa mengikuti kuliah di semester-semester berikutnya. Nah, sistem penilaian mengacu kepada pola di TENAS dengan menerapkan beberapa subkompetensi, ya, dengan pembagian seperti yang saya akan perlihatkan di RPS berikut ini. Kuliah gambar dasar. Di sini ada target-target capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan yang ini tuh terkait sub CPMK, di mana sub CPMK 1 mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai karakteristik objek gambar,
Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menggambarkan pola struktur proporsi dari objek gambar. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu membedakan berbagai karakter media dan material dalam menggambar berbagai objek gambar. Dan sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengeksplorasi berbagai teknis media, baik media kering seperti pensil hitam putih, pensil warna, krayon, maupun media basah seperti cat air, cat poster, atau cat minyak sekalipun untuk menggambar objek manusia, binatang, ataupun lingkungan. Selanjutnya di mata kuliah ini melingkupi juga studi bentuk alam benda, tumbuhan, manusia, binatang, dan lingkungan yang berlandaskan pada pendalaman dasar-dasar proses menggambar, meningkatkan kepekaan akan teknik menggambar secara baik dengan menggunakan media kering maupun media basah ataupun gabungan dari media-media tersebut. Di sini ada materi sub CPMK 1 pengantar gambar, materi sub CPMK 2 pengantar gambar dasar, dan di berikutnya kita akan melihat terkait persentase dari tugas. Jadi ada tugas terstruktur, termasuk juga ada tugas ujian seperti ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Nah, dalam tugas pertemuan awal itu pasti akan berisi terkait latihan awal, terutama melatih kelenturan dari tangan yang sebetulnya pasti tidak terbiasa memegang pensil bagi kegiatan menggambar. Nah, latihan dasar ini biasanya adalah dengan pola membuat latihan garis lurus horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Itu dalam bidang kertas A3. Ini latihan berlembar-lembar supaya tangan betul-betul mulai terbiasa dalam memegang pensil dan menggoreskannya. Nanti latihan berikutnya adalah terkait juga dengan latihan membuat lingkaran. Di mana dalam proses membuat lingkaran, titik awal itu harusnya bisa bertemu dengan titik akhir. Dan itu memang tidak mudah, mahasiswa harus betul-betul memiliki kelenturan tangan, tingkat kontrol yang tinggi ya untuk bisa menghubungkan antara garis awal dan garis akhir. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya setelah mereka mulai mengenal ya ada beberapa hal terkait latihan membuat gambar dengan arsir, latihan menangkap bentuk, sampai misalnya latihan yang sederhana membuat satu lembar daun gitu ya, membuat satu kelompok daun dengan rantingnya atau cabangnya sampai membuat sebuah gambar yang lebih kompleks yaitu gambar pohon. Jadi dalam RPS tersebut memang ada target-target yang dilakukan secara bertahap. Mahasiswa tidak langsung menghadapi tugas-tugas yang berat, tapi mahasiswa dilatih dari sesuatu yang sederhana dan nanti terus menggambar dengan sesuatu yang semakin kompleks lagi. Demikian Bapak Ibu kira-kira gambarannya. Untuk mencapai hasil sesuai harapan di proses pembelajaran, pertama juga dosen pasti akan selalu melakukan koordinasi, ya. Melakukan koordinasi awal dan melakukan koordinasi setiap materi tugas akan diberikan. Ya. Nah, dengan itu maka kesepakatan dari setiap dosen, karena kita ada 3 kelas saat pelaksanaannya, penyampaiannya itu sama, ya. Karena dengan 3 kelas, 3 orang dosen koordinator dibantu oleh tim dosen asisten, itu penyampaiannya sama. Gitu. Nah, berikutnya dari langkah-langkah selanjutnya, apa yang disampaikan, mahasiswa melakukan pengerjaan dan melakukan asistensi. Nah, di situ adalah komunikasi timbal balik yang paling penting antara dosen dan mahasiswa. Karena pengalaman-pengalaman dosen dalam kehidupan sehari-hari di dunia profesi, pengalaman dosen mengajar, itu menjadi satu pengetahuan yang paling baik buat
mahasiswa. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam sebuah kegiatan perkuliahan. Tapi sebelum mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya, menurut agama kepercayaan masing-masing. Mungkin doa silakan. Sebelum mulai pembelajaran, alhamdulillahnya kita berdoa dimulai. Baru terus belajar ke objek yang lebih kompleks. Jadi hari ini kita akan gambar satu lembar daun ini. Ya, Anda harus memperhitungkan terkait area tanah. Ya, ini yang selalu diingatkan dalam proses pembayaran. Selanjutnya dari objek daun yang nanti Anda pilih, Anda silakan menggambarkan detail dari sebuah daun tersebut. Daun itu juga kita harus melihat bahwa daun itu punya struktur. Daun itu kan banyak seperti apa sih, dan itu tidak pernah diurus. Kadang-kadang ada yang melipat daun, nah misalnya terlipat ini. Nah, ada tulang-tulang daunnya. Nah, kalau kita langsung mau belajar arsir, bisa juga dengan cara bawa warna daun. Terus daun itu kan pasti tidak kaku ya. Daun itu pasti ada karena panas, karena apa, ada bentuk yang seperti ini. Untuk kita lihat di masalah ini, berat daunnya. Ya, jadi pensil tidak hanya satu kan ya, ada apik gitu ya saat ngarsir. Nah, sebaiknya Anda menggunakan dulu untuk arsir ini pensil yang ukurannya B, 2B gitu, atau mungkin maksimal 4B. Karena kalau pensil yang 8B itu memang untuk penggunaan khusus gitu. Ya, jadi silakan untuk arsir yang lebih halus Anda menggunakan pensil dengan ukuran B yang lebih tinggi. Paham ya? Ini salah satu buku yang paling sering digunakan untuk referensi di mata kuliah menggambar ini. Jadi di sini memang diperlihatkan tahapan-tahapan menggambar dari mulai objek sederhana, objek dekat, objek jauh, sampai terkait juga struktur. Berikut adalah contoh bagaimana mahasiswa juga bekerja di studio, bekerja tahap demi tahap dengan menerapkan pengetahuan terkait media. Jadi bisa dipilih oleh mahasiswa itu bisa media kering ataupun media basah. Yang terpenting mereka cukup suka dengan media tersebut. Jadi bisa kita lihat nih, ada yang menggunakan pensil warna, yang menggunakan cat air. Ataupun nanti di akhir biasanya juga mahasiswa melakukan mix media untuk membuat detail dari
objek gambar mereka. Nah, ketekunan mereka di studio ini juga akan menjadi satu bukti bahwa mereka menikmati sebuah proses pembelajaran yang tentunya sesuai dengan minat mereka untuk masuk ke program studi desain komunikasi visual. Dan ini salah satu bentuk kuliah lapangan atau kita singkat menjadi kulap. Biasanya mahasiswa kita akan bawa ke satu tempat yang memang dianggap memenuhi kriteria sesuai dengan target dari tugas. Jadi dalam hal ini tugas membuat satu gambar landscape. Mahasiswa kita bawa ke area Padalarang di daerah Stone Garden dan mereka nanti dipersilakan untuk memilih objek yang mereka suka. Baik, Bapak Ibu, nanti juga akan saya perlihatkan beberapa contoh karya dari mahasiswa dengan proses selama 1 semester dengan proses pembelajaran studio based learning. Ini kita bisa lihat beberapa karya dari mahasiswa prodi DKV ITENAS untuk mata kuliah gambar. Ini dengan eksplorasi tema bebas sebetulnya. Mahasiswa mengeksplorasi material dengan teknik cat air. Ya, cat air ini bisa kita lihat kompleksitas yang bisa dimunculkan oleh mahasiswa dan ini secara hasil menurut saya ini cukup baik. Ini beberapa juga bisa kita perlihatkan. Karakteristik berbeda, itu yang saya sebut bahwa mahasiswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Mereka sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari pengalaman masing-masing sehingga bisa jadi kesukaannya juga beda-beda ya. Di sini kita bisa lihat 2 penggayaan karakteristik pewarnaan gaya visual yang berbeda. Belum lagi kalau kita bisa lihat ada seperti ini juga gitu ya. Bagaimana mereka suka dengan tema-tema. Kalau di sini salah satunya meng-up tema semangat untuk menjadi lulus, semangat menjadi seorang desainer gitu ya. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana mahasiswa lulus itu menjadi superhero dan dia bisa menggenggam dunia. Ini yang membuat setiap dosen itu betul-betul sangat menikmati proses pembelajaran. Begitu juga mahasiswa, ketika mereka berada di kelas, mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Dan itu menjadi satu modal atau investasi ke depan buat mahasiswa. Dalam waktu-waktu tertentu, biasanya bisa di awal kuliah atau mungkin di akhir kuliah, kita melakukan satu kuliah dengan tematik. Dosen dan mahasiswa beruniform sama, sehingga di situ memang terjalin keakraban yang baik antara dosen dan mahasiswa. Kita berada di satu momen, kita berada dalam satu semangat. Dan itu dari pengalaman dan dari pengamatan memang membuat mahasiswa merasa senang, bahagia, dan mereka memang sangat menikmati kuliah di Prodi Desain Komunikasi Visual ITENAS.
Siap Pak nggak Pak? Terus. Terus ke atas. Ya. Nah itu kurang kelihatan. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Pada akhirnya kita berada di akhir penghujung video. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu sampai sejauh ini. Saya Ramlan, dosen DKV ITENAS, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.